sampai mungkin seharian baru kemudian nyampe di kota kabupatennya. Sementara kalau mereka itu mau ke Filipina hanya mungkin 1-2 jam sudah sampai di Filipina. Itu kemudian dibuatlah sama pemerintah sekarang itu, satu pemerintah sekarang itu kemudian membuat bandara di sana, bandara kecil yang kemudian mungkin bandaranya ini bisa pesawat-pesawat kecil, misalnya pesawat ATR dan sebagainya bisa mendarat di sana. Nah itu menghubungkan itu dengan kemudian dengan Manado. Nah ini kan sudah ini adalah transportasi udara. Selain itu juga di pulau itu kemudian dibangun jalan, artinya kemudian peran dari transportasi. Jadi ini meningkatkan hubungan internasional juga, dan memantapkan perkembangan bangsa dan itu. Oke, nah, suaranya gimana? Masih kurang jelas? Kalau sekarang jelas nggak? Ini dari Dini. Tadi sedikit ini Pak, kayak nyaring gitu, jadi kayak suaranya tabrakan gitu. Oh gitu. Oke. Tapi sekarang? Ya, lumayan Pak. Lumayan ya. Oke, baik. Ini harus didekatkan. Saya kurang paham dengan. Tapi semoga bisa lebih jelas. Oke, baik. Jadi seperti ini polanya, peran transportasi menjadi seperti ini. Ya, nanti dipelajari sendiri lebih detailnya. Di pengembangan transportasi itu ada positif impact-nya, kemudian ada negatif impact-nya. Ya, dengan perbaikan aksesibilitas jelas ya, untuk mobilitas barang dan jasa, kemudian pengembangan wilayah kawasan kita dibahas, kemudian pengembangan aktivitas kegiatan ekonomi daerah tadi juga sudah saya gambarkan seperti itu. Sehingga tujuan akhirnya sebetulnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau pemerintahan yang sekarang itu tatanya itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini kan banyak dipertemukan, itulah salah satunya adalah dengan mengembangkan transportasi. Ini adalah salah satu aspek yang kemudian dikembangkan. Oke, dampak negatifnya mungkin ada ya, mungkin semoga. Nah ini kalau ditelusur ya mungkin banyak. Jadi kemudian misalnya pembebasan lahan, kemudian kalau ada yang menyampaikan mungkin karena ditembus jalan baru satu hutan lindung misalnya, dari situ kemudian terjadi efek lingkungan dan sebagainya, itu harus kemudian dipelajari juga. Jadi tidak hanya dilihat yang positif impact-nya saja, tapi kemudian juga perlu dilihat negatif impact-nya. Tapi kemudian bagaimanakah usaha kita untuk kemudian meminimkan negatif impact? Karena apa? Karena tujuannya sangat utama, sangat mulia ya, untuk kesejahteraan masyarakat di semacam itu. Nah, sekali lagi ini adalah manfaat dari perbaikan sistem transportasi. Kalau namanya sistem transportasi itu adalah keterhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya misalnya jadi misalnya darat dengan laut, terus kemudian terhubungnya di mana, nanti ada titik-titik apa namanya simpul, ya, titik-titik simpul yang kemudian dikembangkan. Misalnya kemudian kalau di antara darat dengan laut, ya di situ ada pelabuhan, ya, di pelabuhan itu sebagai titik simpul, dan kemudian dari situ kemudian untuk sistem transportasinya dia berjalan. Kemudian kalau dengan darat dengan darat itu bisa kemudian antara jalan satu dengan jalan yang lain, ada titik simpul di sana. Misalnya namanya adalah terminal darat, di darat, disitulah kemudian sistem itu kemudian berjalan. Kemudian kalau dengan udara ya kemudian ada bandar udara. Bandar udara ini sebagai titik simpul untuk menghubungkan antara darat nanti dengan udara, atau dari udara dengan darat. Itu adalah satu sistem yang harus terkoneksi. Di konektivitas ini juga penting, jadi tidak hanya kemudian misalnya jalan tol saja yang dibangun, tapi kemudian konektivitas ke masyarakat itu tidak dibangun, ya itu tidak ada manfaatnya. Nah, usahanya adalah kemudian untuk menurunkan biaya angkut,
Tapi kalau misalnya kita lihat di YouTube itu banyak apa manfaatnya jalan tol di Sumatera, lintas Sumatera ya, dan ada yang menyampaikan di sana, memberi kesaksian. Kalau start dulu misalnya harus ditempuh sekian jam, sekarang lebih dengan 1,5 jam cukup dari misalnya dari itu mungkin ditempuh dalam waktu yang lama dulu sebelum ada jalan tol, sekarang sudah ada jalan tol. Nah, itu adalah pengurangan biaya. Dan sehingga apa? Sehingga kemudian biaya dari barang-barang itu atau biaya atau costnya itu menjadi semakin kecil. Dan harga barang kemudian menjadi semakin kecil. Itu kan yang diharapkan. Kalau dengan itu berarti nanti harga-harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Oke, kemudian distribusi barang ke daerah, ke luar daerah tadi saya jelaskan, kemudian kemungkinan pengembangan potensi daerah yang akan lebih baik nanti dari adanya sistem transportasi dan meningkatkan kesempatan kerja jelas, kemudian meningkatkan perekonomian daerah, namanya dengan nanti untuk cepat jelas untuk cepat pembangunan wilayah. Jadi itu sangat sangat penting sehingga kemudian memang kemudian harus didukung oleh prasarana transportasi dalam suatu sistem yang kemudian memang baik. Ya, harus kemudian kita pikirkan sistemnya itu yang tadi konektivitas antar moda. Kan di mata kuliah yang sebelumnya sudah dulu apa ya struktur bangunan, kalau untuk kurikulum ini saya lupa. Jadi itu menggambarkan atau perancangan prasarana transportasi itu juga ada di sana. Kemarin mungkin saya jelaskan. Oke, nah, kemudian ini impact-nya tadi sudah saya singgung. Oke. Nah ini konektivitas yang kemudian dicanangkan pemerintah sebelumnya di kawasan di Indonesia itu kemudian harus terkoneksi dengan baik. Dulu kemudian ada yang namanya MP3EI ya, itu adalah suatu program yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah untuk menghubungkan antara satu dengan yang lain. Nah ini adalah konsep pengembangan wilayah juga, konsep pengembangan wilayah di mana kemudian pengembangan wilayah itu kemudian akan dihubungkan dengan suatu sistem transportasi. Kalau di darat ya di darat misalnya kemudian ada yang namanya adalah nanti mungkin kita sebentar, misalnya ada jaringan jalan primer, jaringan jalan sekunder, itu adalah suatu sistem sebenarnya untuk pengembangan wilayah sehingga kemudian wilayah-wilayah yang kemudian memang di situ akan dikembangkan selalu kemudian harus dikonekkan, harus dihubungkan dengan suatu sistem transportasi. Itu harus di awal harus dicapai. Oke, nah kemudian ini yang tadi saya sampaikan ada 6 kawasan ekonomi yang dulu dikembangkan di MP3EI. Jadi Indonesia itu dibagi dengan 6 kawasan, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Bali, Nusantara itu menjadi satu ada 6 koridor ekonomi, jadi koridor ekonomi di Sumatera sendiri, kemudian Jawa sendiri, kemudian Bali, Nusa Tenggara sendiri, Kalimantan sendiri, Sulawesi sendiri, kemudian Maluku dan India itu menjadi satu koridor ekonomi yang kemudian usaha untuk dikonekkan. Jadi konektivitas sekali lagi tidak hanya darat, tapi kemudian konektivitas dengan laut dan udara. Ya, kalau masih memungkinkan dikembangkan dengan darat ya bisa jadi dengan darat. Tapi kalau tidak mungkin, misalnya harus antar pulau ya mestinya dengan laut, kapal dan sebagainya. Itu yang perlu dipikirkan. Kemudian kalau di Papua misalnya ya mungkin sekarang sudah ada Trans Papua ya, sudah jalan-jalan, tapi kemudian mungkin masih banyak yang belum terkonekkan sehingga kemudian ada koneksi yang lain. Oke, ini masih terkait dengan ekonomi tadi ya, dan intinya adalah ada koridor-koridor yang kemudian ditentukan supaya menjadi pintu internasional.
nanti ditutupkan yang adanya wajahnya misalnya adalah kawasan namanya adalah pusat kegiatan nasional. Pusat kegiatan nasional itu nanti menjadi suatu kawasan yang di situ tujuannya akan menjadi pintu gerbang internasional Indonesia. Di semacam itu, sehingga ini nanti kalau di hubungan internasional ya kemudian melewati pintu gerbang itu. Salah satu contoh misalnya kemudian bandar udara kalau di Jogja itu ada YIA yang beberapa international airport, yaitu kemudian itu menjadi suatu pintu gerbang, jadi menjadi pintu gerbang internasional. Cirinya adalah kemudian ada di sana konektivitas langsung ke negara-negara di luar negeri. Oke, itu bisa dibaca. Oke, jadi itu sebagai supaya kita paham kenapa kemudian sistem transportasi itu. Saya setuju dan maksudnya kami setuju bahwa prasarana yang mendukung sistem transportasi itu harus kemudian dikembangkan dan dibangun infrastrukturnya. Karena selain sarana dan maksudnya dari prasarana, jadi sarana dari sistem kendaraannya dan sebagainya itu juga harus tidak hanya dari infrastruktur tapi juga dari sarana. Oke, kemudian kita lihat di pengertian jalan. Oke, kita lihat jalan adalah prasarana jalan. Jadi sekali lagi jalan itu adalah sarana transportasi. Jadi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan. Jadi kalau di jalan itu ada badan jalan atau bagian jalan. Bagian jalan nanti ada ya memang kemudian dipakai untuk lalu lintas, kemudian ada bahu jalan, kemudian ada sistem drainase, dan itu adalah bagian dari badan jalan. Jalan itu sendiri ditambah bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap itu ada misalnya ada gorong-gorong, ada jembatan, yaitu melengkapi bisa terhubungkan. Sini ada jalan itu, nanti kemudian ada bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap itu menghubungkan. Jangan sampai kemudian bangunan pelengkapnya ada, tetapi kemudian jalannya tidak ada. Ini yang banyak kita jumpai mungkin ada di beberapa daerah itu mereka membangun jembatan, tapi kemudian setelah sampai di situ kita lihat jalannya itu tidak ada. Tapi mungkin jalannya sudah ada, tapi jalannya itu belum disesuaikan. Artinya jalannya masih jalan tanah dan kemudian jembatannya itu dulunya menghubungkan jalan tanah, tapi kemudian jalan tanahnya itu rusak sehingga kemudian bisa jadi itu seolah-olah itu jembatan itu tidak ada di beberapa daerah seperti itu. Nah ini mestinya adalah jalannya dulu baru kemudian dihubungkan dengan sekali lagi bisa jembatan, bisa gorong-gorong. Gorong itu kan kalau ada sungai kecil terus kemudian di situ terus kemudian dibangun supaya kemudian ya kalau mau dibangun jembatan kok terlalu kecil maka kemudian dibangun nanti ini fungsinya adalah pengelolaan air ya sebagai prasarana mendukung itu dan sehingga jalannya bisa kemudian bangunan dan perlengkapannya apa saja supaya kemudian di jalan itu bisa lewat kemudian harus dilengkapi apa. Antara lain adalah kalau kita membahas terkait jalan yang berkeselamatan, nah, apa yang kemudian harus ada di sana jalan berkeselamatan. Jadi perencanaannya adalah jalan yang berkeselamatan, wawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ini kemudian nanti akan menjadi dipakai sebagai dasar Anda di dalam mendesain atau merancang jalan.
jalan nanti harus mempertimbangkan itu, terkait dengan jalan yang bersama. Oke, sekali lagi, jadi segala bagian jalan termasuk bangunan yang diperuntukkan untuk lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, ya, bisa berada di permukaan tanah atau di atas permukaan tanah. Dan permukaan tanah berarti dia alat betul, jadi dia mungkin bisa jadi overpass di atas permukaan tanah. Kemudian di bawah permukaan tanah bisa jadi di bawah itu bisa underpass, kemudian bisa ada tunnel dan seterusnya, terowongan, terus kemudian dan atau air, jadi di bawah permukaan air itu direncanakan. Kemarin saya juga melihat di mana ya, nanti di Kalimantan itu akan dibangun jalan tol di bawah permukaan air, jadi semacam terowongan itu yang nanti menghubungkan antara Kalimantan kemudian dengan Barat Pasir Utara dengan UKM. Itu katanya rencananya tidak di atas permukaan air kan seperti Bali Manggarai misalnya, itu jalan tol yang kemudian dibangun di atas permukaan semuanya seperti jembatan, dan yang kemudian saling itu seperti itu. Kemudian kalau di bawah permukaan ini atau kalau enggak ya sudah kemudian misalnya itu apa ya, banyak ya, misalnya yang hubungan antara Inggris dengan Prancis, ya itu kan hubungan antara Inggris dan Prancis yang dihubungkan dengan di bawah permukaan airnya di laut, permukaan air laut di bawah dan terowongan. Oke. Terus kemudian serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Ini maksudnya kalau di jalan kereta api kan punya sendiri di semester 6 kan ada jalan rel itu, terus kemudian jalan lori itu hampir seperti kereta api, dia mempunyai treknya juga, treknya ini untuk kebutuhan khusus. Ya. Ini Anda temui misalnya kalau di yang paling dekat itu mungkin di Madukismo, kemudian ada jalan lori untuk kemudian mengangkut debu, nah itu untuk keluar yang seperti itu seperti treknya kereta api tapi kecil, kemudian hanya untuk memuat beban, nanti bisa menahan bebannya kecil, kemudian dengan kecepatan relatif rendah, itu jalan lori. Kalau jalan kabel yang misalnya kemudian ada semacam sekarang itu yang memakai itu adalah jalan kabel. Kira ada punya teman-teman saya lupa. Saya kemarin misalnya ada di daerah Klaten, di daerah Klaten ada satu jembatan namanya itu di atas jurangnya itu dalamnya 150 meter, kemudian dibuat jembatan gantung, tapi itu hanya khusus untuk jalan kaki dan mungkin sudah tidak bisa untuk mobil. Ini menghubungkan dua desa yang terpisah dengan jurangnya tidak 15 meter, tapi bisa sampai 150 meter. Nah di situ sebelum kemudian ada jembatan itu ada kemudian kita menghubungkannya dengan kabel. Oke. Dan kemudian juga dikenal ada jalan umum dan jalan khusus. Nah, jalan umum itu apa? Jalan yang memang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jadi semua orang boleh lewat. Jadi kalau misalnya kemudian itu statusnya sebagai jalan umum, tapi kemudian
Anda nggak boleh lewat di situ, itu salah. Kalau kecuali kalau itu jalan khusus. Jalan khusus berarti memang kemudian untuk yang dibangun oleh instansi tertentu, badan usaha tertentu, atau mungkin perseorangan, kemudian mungkin kelompok masyarakat untuk kepentingannya sendiri. Jadi jalan khusus misalnya contohnya adalah jalan tambang. Yang boleh masuk di jalan tambang itu hanyalah kemudian yang terkait. Jadi Anda kalau mau masuk ya kemudian harus punya izin untuk boleh masuk. Selain itu adalah jalan-jalan yang ada di kompleks industri, itu adalah jalannya jalan khusus. Dan tidak semua orang boleh masuk di situ. Dan di kompleks bandara itu adalah kompleks yang di dalamnya mungkin ada sistem transportasinya yang disebut itu sangat terbatas orang yang bisa melewati jalan. Itu adalah jalan khusus. Nah, kalau di Jogja misalnya sebagai contoh, ya, jalan khusus ya, tapi yang kemudian sudah diubah menjadi jalan umum adalah jalan yang di pinggir selokan Mataram. Yang pinggir selokan Mataram itu sebetulnya dulunya adalah statusnya adalah sebagai jalan khusus. Itu dinamakan sebagai jalan inspeksi. Inspeksi untuk apa? Inspeksi untuk selokan Mataram. Ya, sehingga jalan ini mesti ada dari ujung selokan Mataram yang di daerah kemudian masih ke sana itu sampai kemudian nanti sampai ke Palasan misalnya dan selokan Mataram. Nah itu jalannya itu ya karena itu memang dulunya itu adalah jalan inspeksi. Jadi mungkin lebarnya mungkin tidak sesuai standar, lebarnya hanya 3 meter. Kalau standarnya kan berarti kan kalau untuk bisa Palasan mungkin minimumnya 5 meter. Nah, itu karena yang khusus. Dulunya itu hanya dipakai untuk inspeksi setelah jadi petugas inspeksi itu melewati jalan itu kemudian mengamati terjadi masalah enggak di selokannya. Karena itu adalah selokan untuk irigasi. Itu adalah miliknya dari dinas irigasi yang menangani irigasi. Jadi seperti itu. Itu adalah jalan khusus. Ya kalau yang ini mungkin masih bisa dilewati untuk umum. Tapi kemudian kalau terjadi apa-apa yaitu misalnya kemudian ini jalan kok jalan pinggir selokan kok kecil, tak bisa itu memang kami sebetulnya bukan fasilitas umum. Ya. Jadi misalnya kemudian ada truk lewat di situ pasang dengan truk yang lain itu nggak bisa apa-apa sebenarnya nggak bisa. Memang itu bukan didesain untuk itu. Jadi oke. Nah, ini adalah bagian akhir pembangunan saya. Sistem apa sekuensi dalam membangun jalan adalah seperti itu. Yaitu dimulai dari perencanaan. Dimulai dari perencanaan umum dan dilakukan namanya adalah perencanaan teknis awal. Nah, di perencanaan umum ini adalah jaringan-jaringan ini disusun berdasarkan rencana pembangunan nasional dan rencana tata ruang. Jadi yang masuk di sini misalnya adalah di RT RW, rencana tata ruang dan wilayah, ya, itu masuk di perencanaan. Atau kemudian di master plan. Master plan itu masuk di teknis awal, bisa jadi master plan. Jadi sudah ditentukan itu master plan-nya. Nah, di perencanaan teknis awal ini meliputi beberapa alternatif perhitungan, ya, yang ketimbang masalah teknis, ekonomis dan lingkungan dan keselamatan. Nah ini selain master plan tadi mungkin di sini sudah terjadi yang namanya adalah feasibility study. Ya. Nah, di feasibility study itu kemudian dipelajari adalah apa layak dibangun jalan itu layak atau tidak. Nah, pertimbangannya yang tadi pertimbangannya adalah pertimbangan teknis, kemudian pertimbangan ekonomis, pertimbangan lingkungan, dan pertimbangan keselamatan. Jadi misalnya kita mau bangun sekarang itu adalah bangun misalnya jalan tol Jogja Solo.
Nah, jalan tol sukses Solo itu sudah melalui ini, perencanaan umum sudah, perencanaan teknis awal sudah, jadi ternyata di situ kemudian jadi dinyatakan layak ya, dengan pertimbangan itu dan sudah dinyatakan layak. Dan setelah kemudian dilakukan namanya adalah detail engineering design, yaitu perencanaan teknis akhir atau detail engineering design. Nah, di detail engineering design itu sudah kemudian nanti misalnya seperti ini PGC ini adalah masuknya nanti perencanaan teknis akhir di detail engineering design itu sudah ditentukan. Jadi kalau di perencanaan awal itu baru kemudian koridor-koridornya misalnya ditentukan ya, kalau perlu konsep naik visibility study ya, jalan tol juga itu ada tiga koridor yang kemudian mana kemudian yang layak secara finansial, secara teknis, kemudian secara lingkungan dan seterusnya. Itu kemudian di situ. Nah, di sini sebenarnya kalau di tahapan yang visibility study tadi itu harus kemudian sudah muncul yang namanya adalah kelayakan secara finansial. Kelayakan secara finansial itu mungkin kalau di ekonomi teknik nanti diajarkan adanya appraisal. Appraisal itu menilai terkait dengan benefit cost ratio atau benefit dan costnya. Saya hitung apakah benefitnya kalau dilakukan pembangunan jalan, benefitnya berapa. Benefitnya itu tidak hanya keuntungan terhadap tapi kemudian keuntungan terhadap masyarakat itu dihitung, bisa dihitung bahwa itu akan memunculkan keuntungan, nilai keuntungan. Kemudian dibagi costnya itu apa ya, cost untuk pembangunan, untuk perencanaan adalah biaya. Nah, kalau kemudian misalnya salah satu contohnya appraisal adalah benefit cost ratio atau PCR-nya itu kemudian menjadi 1, itu artinya apa? Benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Nah, itu kemudian dinyatakan menjadi layak. Ya, nah lebihnya seberapa? Nah, itu terkait kalau misalnya sudah 1,1, 1,2 ya, rasionya itu sudah dinyatakan. Baru kemudian nanti kan ada misalnya ada 3 fase yang diusulkan. Masing-masing dievaluasi berapakah PCR-nya demonstrasi. Karena nanti yang memberikan PCR yang tertinggi di situ ditentukan sebagai fix trase. Fix trase seperti itu. Nah, nanti di tugas perencanaan geometri nanti itu Anda akan diminta menjalani seperti ini. Jadi misalnya nanti soalnya tanya ada titik A, kemudian ada titik B, kemudian dengan kondisi geografisnya seperti itu. Anda diminta untuk merancang geometrinya nanti seperti apa. Nah, Anda bisa kemudian sebetulnya ada beberapa alternatif koridornya. Anda menentukan koridornya. Nah, dari sana sebetulnya harus dilakukan yang namanya visibility study. Nah, kalau tidak ya kemudian sebagai latihan saja nanti Anda mungkin koridornya sudah bisa, atau kemudian di dalam tugas Anda menganggap atau menganggap bahwa kemudian koridornya itu sudah anggapannya ada. Tapi sebetulnya yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau di level yang visibility study tadi hanya koridor itu kemudian kita evaluasi secara finansial, secara ekonomi, finansial, ya, secara teknis, secara kebutuhannya, sehingga itu semuanya dievaluasi. Jadi baru kemudian menentukan final koridornya. Baru perencanaan teknis akhir. Jadi perencanaan teknis akhir ini Anda harus kemudian melakukan baca survei desain. Kemudian misalnya ada macam-macam survei sehingga kemudian sampai kemudian nanti didesain misalnya kemudian ternyata trasenya adalah dari trase itu kemudian ada merencanakan
merencanakan geometri. Nah, di geometri nanti ada tanjakan, ada turunan, ada hubungan, nah itu yang nanti ada dari koridor yang Anda tentukan, kemudian juga akan muncul nanti apakah di situ ada tikungan atau tidak. Ya, ada tikungan atau tidak. Kemudian kalau yang bagus sih kemudian menghubungkan antara titik satu ke titik yang lain jarak terpendek. Ya, misalnya kemudian itu Anda bolehkah kemudian di garis lurus gitu saja. Yang boleh saja sih sebetulnya. Boleh saja, tapi kemudian ada pertimbangan. Jalan lurus itu ada maksimal. Jalan lurus itu ada maksimal. Jadi di berikutnya tidak akan berapakah jalan yang lurus itu maksimal panjang. Kenapa? Karena itu kan mempertimbangkan psikologi dari pengemudi juga. Pengemudi itu kalau disajikan jalan yang lurus, dia akan senang tapi senangnya sesaat. Kenapa? Karena dia akan terlena, kemudian terlenanya apa? Kemudian ngantuk, kemudian concentration, jadi konsentrasinya tidak lepas, sehingga kemudian banyak terjadi kecelakaan. Juga kalau itu di jalan yang lurus bisa terjadi. Kenapa? Ya itu karena seperti itu. Sehingga kemudian jalan lurus ini harus kemudian dibatasi. Berarti mau tidak mau berarti harus ada tikungan supaya apa? Mendistrak. Jadi konsentrasinya dari pengemudi kemudian kalau dia sudah mulai ngantuk gitu, dan didistrak dengan apa? Dengan salah satunya adalah tikungan dan tanjakan itu adalah upaya untuk kemudian mengembalikan konsentrasi dari pengemudi. Nah, berdasarkan pengamatan kemudian untuk jalan lurus itu pengemudi itu mampunya hanya sekitar beberapa menit. Nah, nanti dari menitannya itu kita bisa menentukan apa dasarnya adalah kecepatan berapa, jadi nanti misalnya didesain kecepatan 80 km per jam dalam waktu 3 menit misalnya itu berapa panjang. Nah, dari situlah kemudian ada batasan. Jadi dibatasinya adalah di situ. Jalan lurus adalah kemudian dibatasi misalnya 3 kilo saja, setelah 3 kilo harus kemudian diistirahat. Nah, itu harus nanti Anda masukkan di untuk menentukan keras. Oke, kemudian prakonstruksi ini adalah termasuk proses pengadaan setelah kemudian jadi desain, jadi dari detail engineering design tadi, kemudian itu kan mau dilaksanakan, mau dibangun. Nah, dan kita kan sudah tahu tadi rasanya kemudian kita lihat oh ini melewati lahan siapa, ini harus kemudian dibebaskan. Nah, khusus untuk Indonesia, karena Indonesia itu secara apa ya istilahnya ada kepemilikan tanah, dan kepemilikan tanah itu pribadi, jadi ada sertifikatnya, dan itu kita harus kemudian maka kemudian pada jalan-jalannya pada daerah-daerah yang akan dilewati trase itu kemudian harus kemudian dibebaskan. Ya, cara membebaskannya bagaimana ini harus kemudian dilakukan yang ganti rugi. Kalau dulu istilahnya ganti rugi diganti tapi yang diganti itu malah merugi. Bukan gitu. Kalau sekarang prinsipnya bukan tapi ganti rugi. Sehingga kan jadi misalnya kemarin jalan tol Jogja 10 itu kan satu koridor yang sudah ditentukan, terus kemudian banyak yang kemudian melewati lahan-lahan dan itu milik dari masyarakat. Itu harus kemudian ada proses konstruksi dan itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Tapi bagaimana negosiasinya dan seterusnya. Kalau zaman sekarang mungkin orang kadang-kadang malah ingin tanahnya itu dilewati jalan tol. Kenapa? Karena gantinya adalah ganti untuk mungkin nanti dengan menjual awalnya diganti yang dari itu kemudian bisa membeli di tempat lain besar terus kemudian nah itu yang kalau dulu mungkin tidak berganti istilahnya mengganti rugi. Nah, kemudian dipakai untuk jalan
rugi. Jadi harganya tidak sesuai dan seterusnya, sehingga terjadi demonstrasi macam-macam. Itu di tahap prakonstruksi. Dan kemudian setelah itu selesai, kemudian dilakukan konstruksi. Tapi sebisa mungkin pembebasan lahannya ini untuk pembangunan DIA itu tidak banyak terkait banyak permasalahan terkait dengan pembebasan lahan, yaitu kemudian pelan-pelan dan itu bisa diselesaikan walaupun kemudian bisa dibebas di mana-mana. Tapi disitulah nanti untuk ya kalau kemarin dengar kabar misalnya di Gresik itu Pertamina itu akan melakukan apa dan nanti harus membebaskan lahan di sana. Kemudian para petani yang ada di situ kemudian pertama kali kan mereka bisa menerima ganti untungnya. Ya satu desa mungkin membeli mobil semua tidak bisa dipakai, tidak bisa pakai mobil. Itu kan awal ya, sebentar saja karena mungkin dinikmati tanahnya bisa dijual miliaran ya punya tanah yang cukup dijual. Terus kemudian setelah itu dia membeli tanah di tempat lain di tempat daerah di bawah dan sisanya bisa beli mobil, bisa beli apa dan sebagainya. Konstruksi ini merupakan pelaksanaan di lapangan yaitu diikuti dengan audit keselamatan jalan pada tahap konstruksi. Dan setelah konstruksi selesai, mestinya konstruksi dilakukan adalah sesuai dengan desainnya. Dalam desain itu mestinya akan jadi produk dari perencanaan akhir tadi namanya adalah gambar desain. Gambar desain dan kemudian pada saat pelaksanaan, pada saat konstruksi, mereka ini para kontraktor, para jasa konstruksi ini dia akan membangun sesuai dengan yang direncanakan, sesuai yang direncanakan nanti seperti apa yang kemudian dilakukan di tahap konstruksi. Nah, nanti setelah tahap konstruksi selesai mungkin waktu setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, baru kemudian selesai, kemudian jalan dibuka, bisa untuk jalan umum, ya, bisa dilewati lalu lintas, lalu kemudian ada tahapan pasca konstruksi. Nah, di tahapan pasca konstruksi ini kemudian banyak yang harus kemudian dilakukan. Misalnya namanya adalah tahapan maintenance and operation, maintenance and rehabilitation. Jadi di situ kemudian masuk di situ. Manajemen kekerasan itu maksudnya setelah konstruksi. Dari situ pemeliharaan ada, kemudian dilakukan evaluasi. Ya. Kalau kemudian di pasca konstruksi sudah lewat sesuai dengan desainnya, mungkin nanti ada barangkali nanti ada perencanaan lagi, ada perencanaan lagi mungkin akan dikembangkan atau mungkin akan ditingkatkan selanjutnya. Jadi itu. Oke. Baik, kalau masih ada masalah, saya coba nggak pakai headset, lebih jelas apa enggak? Saya pakai headset lebih jelas ya. Ya nggak apa-apa, nanti tolong kalau masih kurang jelas ya saya dikasih tahu. Oke, selanjutnya kita ke berikutnya. Jadi jalan yang baik ini seharusnya dirancang untuk menyediakan pergerakan yang berkeselamatan, nyaman. Ya. Jadi istilah dulunya itu adalah aman, nyaman, efektif, dan efisien. Jadi sekarang kemudian
aman itu kadang-kadang konotasinya menjadi berbeda. Aman kadang dari perampokan dan seterusnya. Dan yang dimaksudkan di sini aman itu keselamatan yang nyaman, efektif dan efisien bagi manusia dan barang serta kawasan. Satu lagi mungkin yang ditambah di sini yang berkelanjutan, jadi sustain. Oke, jadi untuk perancangan jalan tidak hanya dipengaruhi oleh medan, volume lalu lintas, jenis kendaraan, kecepatan perjalanan, juga harus mempertimbangkan biaya yang harus ditanggung masyarakat. Beban masyarakat ini meliputi biaya konstruksi, biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya operasional, biaya operasional pemakai. Ya mungkin pernah dengar ada namanya adalah biaya operasional kendaraan atau BOK. Kan ada BOK,